Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nasruddin. Kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan garis lurus. Di sini kita akan membahas khusus cara menentukan nilai gradien. Apa itu gradien? Misalkan di sini tangga dianggap garis lurus ya. Maka nilai kemiringan tangga ini dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki tangga dari tembok ya. Tinggi tembok ini tinggi tembok, kemudian jarak kaki tangga dari tembok ini ya, yang mendatar ke bawah di bawahnya. Di kemiringan tangga ini disebut sebagai gradien ya. Jadi perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki tangga dari tembok. Atau dapat kita simpulkan gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan ya. Suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Ya, kalau tadi kan tinggi tembok dengan ini ya jarak antara tinggi tembok dengan atau dinding dengan bawah tangganya ya. Nah, ini ya. Jadi gradien itu adalah Y per X gitu ya. Jadi gradien adalah Y per X. Perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Oke, biar lebih paham ini ada ilustrasi tiga gambar yang berbeda ya. Mungkin teman-teman bisa perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, di sini tentunya bisa kita lihat perbedaannya ya. Mana yang paling curam dan mana yang landai, gitu ya, paling landai. Nah, yang paling curam itu adalah yang gambar pertama. Ini yang karena ini ya kecuramannya lebih besar gitu ya, lebih besar. Padahal sama-sama tingginya 5 meter, gitu ya. Sama-sama tingginya 5 meter. Yang membedakan adalah jarak antara tangga, kaki tangga ya, jarak antara kaki tangga dengan dinding temboknya. Yang gambar pertama 2 meter, gambar ketiga 3 meter, gambar keempat 3,5 meter. Gitu ya. Mungkin kita bisa melihat dari perbandingan tadi ya, komponen Y dengan komponen X nya. Jadi gradien itu kan tadi itu adalah komponen Y dibagi komponen X gitu ya. Kita cek komponen Y-nya di sini, gambar pertama 5 ya. 5. Komponen X-nya 4. 2. Komponen X-nya 2. Kemudian di sini yang gambar kedua komponen Y-nya 5, komponen X-nya 3. Di gambar ketiga komponen Y-nya 5, komponen X-nya 3,5. Dari nilai ini 5 per 2, 5 per 3 dengan 5 per 3,5, maka benar ya, yang paling besar itu adalah yang 5 per 2 dibandingkan dengan 5 per 3 dan 5 per 3,5. Jadi rumus gradien itu adalah Y per X ya. Jadi semakin dengan jarak yang sama tingginya ya, semakin kecil jarak kaki tangga dengan tembok, maka semakin besar nilai gradiennya gitu ya. Begitu sebaliknya, semakin besar jarak kaki tangga dengan tembok, maka semakin kecil nilai gradien. Jadi gradien itu diibaratkan sebagai tingkat kecuraman gitu ya. Semakin besar kecuraman suatu tangga, maka semakin besar nilai gradiennya juga gitu ya. Nah, untuk menentukan gradien melalui dua titik, ini X1 Y1 dan X2 Y2 di sini dicontohkan. Ini titik A ya, ini titik A, ini titik B. Titik A itu adalah X1, Y1, titik B X2, Y2 ya. Karena titik koordinat itu terdiri dari X dan Y.
Nah, ini bisa dibuat persamaan juga untuk menentukan nilai gradiennya. Itu adalah, atau M itu adalah gradiennya. M sama dengan delta Y dibagi delta X ya. Delta Y itu sama dengan Y2 dikurang Y1. Kemudian delta X-nya itu X2 dikurang X1. Jadi delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan khusus untuk ini ya, jika diketahui dua titik koordinat ya. Untuk dua titik koordinat, rumusnya ya. Untuk dua titik koordinat. Nah, ini ada contoh, ada dua garis sih. Yang pertama garis K dan garis L ya. Garis K ini terbentuk oleh dua titik ini ya. Titik ini dihubungkan dari titik pusat ke titik 3,2 gitu ya. Diambil garis lurus membentuk garis K ya. Nah, ini tentukan gradien garis K-nya ya, melalui titik 0,0 dan 3,2. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, gradien itu sama dengan delta Y per delta X ya. Jangan kebalik ya, jangan delta X per delta Y. Saya salah ya. Yang betul adalah delta Y per delta X. Delta Y itu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah. Kemudian mana yang X1, Y1, X2, Y2, teman-teman bebas memilih ya. Di sini kan garis K itu terbentuk oleh dua titik 0,0 dan 3,2 ya. Nah, bebas ya menentukan X1, Y1, X2, Y2-nya bebas ya. Misalkan di sini saya buat 0,0-nya sebagai X1 dan Y1 ya. Terus 3,2-nya sebagai X2 dan Y2. Atau teman-teman boleh dibalik ya, yang 0,0-nya X2 Y2 dan 3,2-nya X1 Y1. Nah, hasilnya tetap sama. Nah, pertama kita hitung yang gradien garis K. Gradien garis K ya. Nah, MK ya. MK itu kan Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu ya. Kita lihat di sini Y2-nya berapa nih? Y2-nya adalah 2 ya. Kemudian Y1-nya 0. Jadi 2 dikurang 0 dibagi X2-nya 3 dikurang X1-nya 0. Sama dengan 2 dikurang 0, 2, 3 dikurang 0, 3. Jadi gradiennya adalah 2 per 3. Kemudian untuk garis L, nah ini untuk garis L ya, melalui 0,0 dan min 3,3 gitu ya. 0,0 dan min 3,3. Misalkan 0,0-nya sebagai X1 Y1, min 3,3-nya sebagai X2 Y2 gitu ya. Ini bisa kita tentukan nilai gradiennya. M sama dengan M gradien L ya. Sama dengan tadi Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Sama dengan Y2-nya 3 dikurang Y1-nya 0. Ya. Dibagi X2-nya min 3 dikurang X1-nya 0. Maka hasilnya 3 dikurang 0, 3 dibagi min 3 dikurang 0 ya min 3. 3 dibagi 3, 1. Karena ada salah satu yang negatif, ya pembagiannya. Positif dibagi negatif, hasilnya pasti negatif. Jadi negatif 1. Nah, ini ya. Jadi nilai gradien K-nya 2 per 3 dan nilai gradien garis L-nya adalah min 1. Ini ada contoh soal ya.
Tentukan gradien garis yang melalui A, titik A 1,2 dan titik B 3,0 ya. Dari dua titik tersebut kita hubungkan ya. Jadi kalau garis itu terbentuk oleh minimal dua titik ya, dua titik koordinat. Nah, di sini yang pertama yang A dulu ya. Mana yang X1 Y1, Y2 X2 Y2. Nah, ini teman-teman bebas ya. Misalkan titik A di sini sebagai X1, terus 2-nya sebagai Y1 ya. Yang titik B ini sebagai X2 dan Y2 gitu ya. Nah, baru kita hitung nih, gradien yang pertama nih, yang A ya. Jadi gradiennya sama dengan tadi itu Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1 ya. Y2-nya 0 ya. Dikurang Y1-nya 2 dibagi X2-nya adalah 3 dikurang X1-nya adalah 1. Nih. Hasilnya sama dengan 0 dikurang 2 min 2 dibagi 3 dikurang 1 2. 2 dibagi 2 1, negatif dibagi positif negatif, jadi negatif 1 ya hasilnya. Atau teman-teman kalau misalkan mau dibalik boleh gitu ya. Misalkan B-nya sebagai X1 Y1, yang A-nya sebagai X2 Y2 gitu. Hasilnya tetap sama gitu ya. Berikutnya yang B. Yang B gradien garis yang melalui titik C dan D ya, di mana titik C-nya min 3,1 dan titik D-nya min 2,5. Ini gradiennya sama dengan, kita tuliskan rumusnya Y2 min Y1 dulu ya, dibagi X2 min X1. Y2-nya yang mana? Ini misalkan sebagai X1 ya, yang titik C-nya ya. X1 Y1, titik D-nya X2 Y2. Oke, kita masukkan Y2-nya. Y2-nya adalah min 5. Dikurang Y1-nya 1. Dibagi X2-nya min 2. Dikurang X1-nya min 3. Gitu ya. Min 5 dikurang min 1 sama dengan min 6. Jadi negatifnya semakin besar ya. Min 2 dikurang negatif 3. Nah, ini bisa dirubah dulu, min jadi plus ya. Jadi min 2 ditambah 3 gitu ya. Sama dengan min 6 dibagi min 2 tambah 3, 1. Min 6 dibagi 1 ya min 6. Nah, ini ya gradien. Oke, bisa ya. Nah, ini gradien melalui dua titik koordinat. Kemudian bagaimana menentukan gradien bila diketahui dari persamaan garisnya, bukan dua titik koordinat. Ya. Di sini telah kita ketahui bahwa persamaan Y sama dengan Mx plus C, di mana M-nya ini sebagai gradien ya. Ini sebagai gradien. Maka nilai bila diketahui persamaan AX plus B sama dengan C, ini dirubah dulu menjadi Y sama dengan M sama dengan menjadi Y sama dengan MX ditambah C ya. MX ditambah C. Sehingga yang tadinya AX plus BY sama dengan C, kita pindahkan berarti ya AX-nya. Ya, AX-nya ke ruas sebelah gitu ya. Ke ruas kanan ya, menjadi negatif AX plus C ya. Nah, karena Y-nya harus sendiri, ini kan masih ada B ya. Ada atau disebut juga sebagai koefisien Y-nya ya. Koefisien Y-nya ini kita pindah ruas. Sehingga menjadi pembagi ya, pembagi min A dan C-nya ya. Jadi Y sama dengan min A per B X plus C per B ya. Nah, ini adalah gradiennya berarti ya. Gradiennya adalah min A per B ya. Jadi kesimpulannya adalah gradien persamaan garis. Kalau persamaan garisnya bentuknya AX plus BY sama dengan C, maka gradiennya adalah ini ya, min A per B. Gitu ya.
Oke, biar lebih paham, kita ke contoh soal ya. Tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Yang A, 2Y sama dengan 5X min 1. Tadi, kalau misalkan bentuknya di samping lah ya. Kalau bentuknya AX plus BY sama dengan C, maka gradiennya adalah min A per B. Gitu ya. Kalau persamaannya sudah Y sama dengan MX plus C, ini langsung aja. Ini adalah gradiennya. Ya. Nah, misalkan yang A. Yang A ini 2Y sama dengan 5X min 1. Nah, ini kan ada duanya ya, masih ada duanya. Kita rubah ke Y, ke bentuk Y sama dengan MX plus C ya. Jadi Y sama dengan 5X min 1, duanya kita pindah menjadi pembagi dari ini ya, 5X dan min 1-nya ya. Jadi 5X dibagi 2, kemudian min 1-nya juga dibagi 2. Maka ini gradiennya adalah 5 per 2. Gitu ya. Kemudian untuk yang B. Nah, yang B di sini ya. Yang B 3X min 4Y sama dengan 10. Nah, ini kan sudah dalam bentuk ini ya, AX plus B sama dengan C ya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa gitu ya. Nah, A-nya itu adalah koefisien X ya. Jadi A-nya itu adalah koefisien X yaitu 3 ya, atau angka yang di depan X-nya gitu ya. Positif 3 ya. Kemudian B-nya itu adalah angka yang di depan Y-nya. Ini kan min 4 berarti tulis min 4 gitu ya. Kemudian C-nya adalah 10. Gitu ya. Jadi bentuknya harus seperti ini ya. Jadi C-nya sendirian di ruas sebelah kanan ya. X dan Y-nya di ruas sebelah kiri. Nah, baru kita gunakan rumus gradiennya itu M sama dengan min A per B. Sama dengan min A-nya kan 3. Dibagi B-nya min 4 gitu ya. Sama dengan min dibagi min jadi plus ya. Jadi plus 3 per 4 gitu ya. Ini adalah gradiennya. Atau nah, teman-teman bisa juga membuat persamaan yang ini ya, yang 3x min 4y sama dengan 10, kita rubah ke bentuk y sama dengan mx plus c gitu ya. Jadi yang tadinya 3x min 4y sama dengan 10 ya, sama dengan 10, kita rubah ke bentuk y sama dengan mx plus c. Nah, di sini 3x-nya kita pindah ruas, jadi min 4y sama dengan 3x pindah jadi min 3. Gitu ya. Min 3x, 10-nya positif jadi plus 10. Gitu ya. Nah, karena di sini y-nya masih ada negatif 4-nya, kita pindah ruas ya, min 4-nya. Jadi y sama dengan min 3x plus 10. Ini jadi sebagai pembagi ya, jadi dibagi min 4. Nah, atau sama dengan, jadi y sama dengan min 3x dibagi min 4 gitu ya. Terus plus min, atau di sini plus 10 dibagi min 4 gitu ya. Nah, ini adalah nilai gradiennya ya. Atau dirubah dulu lah ya, ke samping ya. Ke samping jadi y sama dengan min 3 dibagi min 4 jadi positif ya. 3 per 4 x terus plus 10 dibagi min 4 jadi min ya. Min 10 per 4. Atau kalau mau disederhanakan jadi 5 per 2 ya. Nah, ini adalah gradien. Jadi gradiennya sama dengan 3 per 4. Sama ya.
sama-sama 3/4. Ini 3/4, ini 3/4. Kita lanjut. Nah, ini ada soal latihan lagi. Hitunglah kemiringan atau gradien pada persamaan garis berikutnya. Yang A, atau yang pertama ya. Yang pertama atau nomor 1, Y sama dengan 3X plus 4. Nah, karena ini sudah dalam bentuk ini ya, Y-nya sendirian, ya, tidak ada koefisien yang lain ya. Hanya Y doang ya, maksudnya 1 gitu ya, Y. Berarti gradiennya adalah 3. Ya, jadi gradiennya sama dengan 3. Kemudian yang nomor 2, X min 3Y sama dengan min 6, gitu ya. Nah, ini boleh kita rubah ke dalam bentuk Y sama dengan mx plus c, gitu ya. Berarti x-nya kita pindah ruas jadi min 3y sama dengan min x-nya jadi jadi negatif ya, jadi min x min 6, gitu ya. Kemudian di sini kan ada koefisien min 3 ya. Koefisien y-nya min 3, berarti min 3-nya kita pindah ruas ya. Jadi y sama dengan min x min 6 ini dibagi min 3, gitu ya. Untuk kita rubah dulu menjadi min X dibagi min 3, gitu ya. Terus min 6 dibagi min 3 juga, gitu ya. Nah, ini kita rubah ya. Ini kita rubah jadi Y sama dengan min jadi plus ya. Plus berapa? X plus 3 itu sama aja dengan X plus 3 dulu, gitu ya. X plus 3. min jadi plus juga, gitu ya. Min 6 dibagi min 3 sama aja dengan plus 6 dibagi 3, 2, gitu ya. Nah, X plus 3 ini sama aja dengan Y. X itu sama aja dengan 1X ya. Jadi 1/3X, gitu ya. Ditambah 2. Jadi X doang, X ini kalau di depannya itu sebenarnya ada angka 1 ya. Sebenarnya ada angka 1 ya. Hanya saja kalau 1 tidak pernah ditulis ya, kalau misalkan tidak ada pembagi di bawahnya ya. Karena di bawahnya ada angka 3, berarti kita rubah yang depan X-nya menjadi ada satunya, gitu ya. Jadi 1/3. Nah, ini ya, berarti gradiennya adalah 1/3. Gitu ya. Kemudian untuk yang 3, nomor 3, ini nomor 3 ya. Nah, ini bisa kita buat dua cara ya. Yang pertama ini kita tulis dulu Y 3X ditambah 8Y sama dengan 9. Ini kan A-nya itu 3 ya. B-nya 8, C-nya 9, gitu ya. Ingat ya, gradien itu sama dengan min A per B. Ya. Jadi kita masukkan A dan B-nya ya. Jadi min 3, gitu ya. Min A berarti min 3 per B-nya 8. Jadi min 3 per 8, gitu ya. Atau ini ya, 3X plus 8Y-nya, 3X plus 8Y sama dengan 9. Nah, ini kita pindah ruas yang 3X-nya. Jadi 8Y sama dengan 3X-nya pindah jadi min 3X ya. Sama dengan ditambah ya, positif ya, 9-nya. Jadi plus 9. Nah, 8-nya ini pindah ruas lagi. Jadi Y sama dengan min 3X plus 9 ini jadi dibagi 8, gitu ya. Nah, Y sama dengan jadi min 3X per 8, terus ini ditambah 9/8 juga ya, kalau dipecah seperti ini ya. Sehingga kita bisa dapatkan gradiennya itu adalah ini ya, min 3/8. Min 3/8. Sama ya dengan yang atas ya.
Nah, itu ya. Berikutnya, nah ini adalah soal latihan lagi. Ini yang pertama, ini yang kedua ya. Yang pertama, ini 5x plus 2y sama dengan 8 ya. Nah, ini kita pakai satu cara aja ya, memindahkan ruas x ya. Ini dikurang 8. Dikurang 8 sama dengan 0. Nah, ini ya. 5x dan min 8-nya kita pindah ruas. Gitu ya. Pindah ruas. Ya. Jadi y-nya hanya di sebelah kiri. Gitu ya. Dan 5x dan min 8-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan ya. Jadi 2y sama dengan 5x-nya pindah jadi min 5x. Terus min 8-nya pindah ruas jadi plus 8 gitu ya. Kemudian 2-nya kita pindah ruas ya. 2 di depan y-nya kita pindah ruas. Jadi y-nya harus benar-benar sendiri ya. Y sama dengan min 5x plus 8. Jadi 2-nya ini langsung aja ya sebagai pembagi dari min 5-nya. Ini juga sebagai pembagi dari 8. 2-nya. Jadi y sama dengan min 5 per 2x plus 8 dibagi 2, 4. Nah, ini gradiennya min 5 per 2. Min 5 per 2. Berikutnya untuk yang nomor 2. 2x min y ditambah 5 ya, sama dengan 0. Berarti yang 2x dan 5-nya pindah ruas gitu ya. Jadi min y sama dengan 2x-nya pindah jadi min 2x ya. Plus 5 jadi min 5. Nah, ini di depan y-nya masih negatif. Kita pindah ruas ya. Ini sama aja dengan min 1 ya. Sama aja dengan min 1. Ya. Sama aja dengan min 1. Nah, sehingga kita pindah ya. Pindah ke ruas sebelah kanan. Di min 2x min 5. Ini jadi sebagai pembagi ya. Minnya ya. Min 1-nya ya. Jadi min 1. Ini min 1 juga. Gitu ya. Jadi y sama dengan min 2 dibagi min 1 ya positif jadinya ya. Positif 2x ya. Min 5 dibagi min 1 jadi positif 5. Jadi gradiennya adalah 2. Iya. Berikutnya, nah yang terakhir menentukan gradien dari grafik. Ini pun sama ya. Di sini kalau grafik itu terbentuk atau garis K-nya di sini terbentuk oleh dua garis ya, dua titik koordinat ya. Dua titik koordinat. Di sini adalah 3,3 dan 1,1 ya. Kalau mau menambahkan di sini pas di 0,0 gitu ya. Ada 3 titik koordinat ya. Misalkan di sini titik A dan titik B gitu ya. Sama dengan contoh yang sebelumnya ya. Ini titik B-nya sebagai X2, Y2 gitu ya. A-nya sebagai X1, Y1 gitu ya. Maka kita bisa menghitung gradiennya ya. Gradien garis K. Gradien garis K sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 gitu ya. Kita masukkan Y2-nya sama dengan 3, dikurang Y1-nya 1. Gitu ya. Dibagi X2-nya sama dengan 3, ya. Dikurang X1-nya sama dengan 1. Ya, sama dengan, berarti 3 dikurang 1, 2, dibagi 3 kurang 1, 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, ini adalah nilai gradien. Jadi nilai gradien K sama dengan 1. Ini ya, kalau menentukan gradien dari grafik ya. Jadi tinggal kita lihat mana titik koordinat yang membentuk garisnya gitu ya. Minimal 2 ya. Kita masukkan gitu ya, masukkan ke rumus ini ya, Y2 min Y1 sama dengan gradiennya sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke. Ya, demikian ya untuk menentukan nilai gradien. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman semua paham ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.